ini ku sendiri. Alamin, sebagaimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabah. Bersabda Nabi Muhammad, wahai Ibn Mas'ud, engkau duduk di majelis ilmu sesaat, 1 jam, sesaat saja, beberapa saat kamu duduk di majelis ilmu, la tamassu qalaman, kamu tidak memegang pena, wala taktubu harfan, engkau tidak menulis 1 huruf, cuma duduk saja di majelis ilmu. Itu lebih utama, itu lebih bagus, itu lebih baik, itu lebih mulia daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, memerdekakan 1 orang budak itu keutamaannya kelak di akhirat. Seluruh a'dha, seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh akan merdeka dari nerakanya Allah. Memerdekakan 1 orang budak, maka bagaimana kalau memerdekakan 1000 orang budak? Sedangkan duduk di majelis ilmu lebih utama daripada memerdekakan 1000 orang budak. Oleh karenanya, jangan pernah engkau bosan-bosan untuk duduk di majelis-majelis ilmunya Allah, karena majelis-majelis seperti inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, ibadah, wara, khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, akhlak, adab. Inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau pergi ke pasar, beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Yang punya toko menutup tokonya, yang berdagang berhenti berdagang, mereka berbondong-bondong pergi ke masjid. Mereka sangka hum yadunnun, mereka kira, mereka sangka yang dibagikan adalah emas, yang dibagikan adalah permata, yang dibagikan adalah harta dinar dirham. Ketika mereka sampai, mereka lihat halaqah-halaqah ilmu, mereka lihat lingkaran-lingkaran orang-orang yang sedang menuntut ilmunya Allah. Kemudian mereka berkata, wahai Abu Hurairah, mana? Katanya sedang dibagi-bagikan warisan Nabi, yang ada cuma majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Apa kata Abu Hurairah? Majelis-majelis ilmu itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Kamu duduk pada malam hari ini untuk menerima warisan Nabi dari para habaib, para alim ulama yang hadir. Ketika engkau mendapatkan warisannya Nabi, apakah ada warisan yang lebih mulia selain dari warisan Nabi? Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi? Apakah ada warisan yang lebih membuat engkau untung selamat dunia akhirat selain daripada warisan Nabi? Saudara-saudara, 1 huruf daripada ilmu yang merupakan warisan Nabi itu lebih utama, lebih mulia, lebih bermanfaat bagimu daripada triliunan warisan-warisan dunia di sana yang membuat engkau rugi di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, jangan engkau jauh dari majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Nabi bisa kau dapatkan di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis yang di situ diceritakan kisah Nabi Muhammad, diceritakan sirah dan tarikh Nabi Muhammad. Tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan Nabi. Saudara-saudara, gal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ta'addabtu bi'adabin Nabi, aku beradab, aku berakhlak dengan akhlak dan adab Nabi Muhammad. Seperti apa akhlak Sayyidina Ali? Seperti apa adab Sayyidina Ali? Beliau dibunuh oleh Ibn Muljam. Ibn Muljam bunuh beliau dengan pisau khanzar, pisau yang melengkung, dipukul kepalanya. Ketika dipukul kepalanya dengan pisau, apakah beliau bilang, bunuh itu Ibn Muljam, bakar itu Ibn Muljam? Tidak, saudara-saudara. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beri Ibn Muljam minum karena dia dalam keadaan haus. Beri Ibn Muljam makan karena dia kelaparan. Beri Ibn Muljam perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepada aku, karena dia dalam keadaan ketakutan. Akhlak siapa itu? Adab siapa itu? Itu akhlak dan adab Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ta'addabtu bi'adabin Nabi, aku beradab, aku berakhlak dengan adab dan akhlak Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad berkata, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku akhlak, adab, sopan santun, budi pekerti, sehingga sebaik-baiknya adab, sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya pendidikan adalah akhlak dan pendidikanku. Saudara-saudara, Muqaddam Tsani Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Segaf, beliau adalah orang yang di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Beliau berkata, lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma memodal ilmu saja
mau modal hadir duduk di majelis ilmu ngaji cuma modal ilmu pengetahuan seseorang bisa jadi mulia, maka berarti makhluk yang paling mulia adalah iblis. Sepinter-pinternya kamu, sealim-alimnya kamu, lebih alim dan lebih pintar iblis. Sebanyak-banyaknya amal ibadah kamu, lebih banyak amal ibadah iblis. Kenapa iblis dikutuk? Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Karena iblis tidak punya adab. Seburuk-buruknya orang yang tidak punya adab adalah membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Banyak orang tua zaman sekarang lalai daripada mendidik anak-anaknya. Kamu bapak